Hai bro, warga plus 62, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Gimana? Badan sehat? Hati sehat? Atau sholat masih bolong-bolong? Jangan dong. Pada kesempatan kali ini, Windu Channel Film akan mereview film yang berjudul The Unholy tahun 2021. Film ini menceritakan tentang pemujaan Tuhan palsu dan bener-bener film ini gak kalah mengerikan dari film horor lainnya. Yuklah, daripada kebanyakan basa-basi dan spoiler, langsung aja kita menuju ke filmnya. Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe, jangan lupa pencet tombol subscribe-nya ya. Thank you. Film ini diawali di tahun 1845, terlihat banyak warga yang sedang melakukan eksekusi terhadap seorang wanita, dan salah satu warga memakaikan topeng kepadanya serta memaku ke wajahnya, dan perempuan itu pun digantung dan dibakar. Kemudian terlihat pastor sedang membacakan doa untuk bertujuan mengurung roh iblis itu ke dalam boneka. Wanita itu pun hangus terbakar dan film The Unholy pun dimulai. Kemudian scene beralih ke masa kini, terlihat seorang pria berewokan bernama Gary Van, atau biar lebih mudahnya kita panggil Van aja ya. Van yang berprofesi sebagai wartawan mendapatkan informasi dari temannya yang menyatakan ada kasus serius yaitu mutilasi hewan di daerah Benville. Van yang karirnya lagi merosot mencoba untuk keberuntungannya agar karirnya naik kembali walaupun cuma dibayar sedikit. Singkat cerita, Van pergi ke kawasan Benville. Hingga sampainya Van di daerah itu, dia bertemu dengan seorang peternak. Namun dari informasi yang dia dapat, tidak terlihat kasus yang serius di situ. Van pun merasa dibodohi oleh temannya. Lalu ketika mereka sedang mengobrol, datanglah pastor yang bernama Bapak Hagan. Ia adalah pemimpin jamaat di kawasan tersebut. Ia menyuruh peternak untuk menjauhi sapi-sapinya dari gereja, karena ia mengatakan bahwa tokai sapinya berceceran di mana-mana. Lalu, Van yang melihat tak ada kasus serius di situ, memutuskan untuk pulang saja. Namun, ketika Van berjalan, tiba-tiba Van mendengar bisikan goib, dan Van pun menghampiri satu pohon tua yang mencuri pandangannya. Suara itu pun semakin jelas Van dengar, dan tiba-tiba dia melihat sesuatu di lubang pohon tersebut. Dan ketika Van mengeceknya, ia menemukan sebuah boneka yang terlilit rantai, yang mana di boneka itu tertulis tanggal 31 Februari 1845. Lalu peternak itu berkata itu adalah boneka keberuntungan bagi para peternak. Namun dia merasa heran karena kali ini bonekanya berbeda, sangat seram dan aneh. Mendengar cerita itu, Van pun mendapatkan ide untuk membuat berita palsu yang mana terdapat boneka menyeramkan yang mendatangkan musibah. Tiba-tiba, Van pun menghancurkan boneka itu tanpa alasan dan menyuruh peternak untuk berfoto bersama boneka itu supaya bisa dijadikan olehnya berita karangan. Singkat waktu, siang pun berganti malam. Van yang sedang di dalam perjalanan mengalami kecelakaan. Dan alhamdulillahnya, Van gak kenapa-napa. Ia khawatir dengan wanita yang tadi tiba-tiba muncul dan ditabraknya. Van pun heran dengan wanita itu, dia tidak kenapa-napa dan tiba-tiba wanita itu masuk ke dalam hutan. Van yang penasaran pun mengikuti wanita itu. Terlihat seorang wanita yang sedang berbicara dengan bayangan putih di atas pohon. Van yang penasaran pun menghampiri pemandangan aneh tersebut. Terdengar wanita itu mengatakan, "Aku mempersembahkan jiwaku kepadamu," kata wanita itu. Setelah kejadian tersebut, Van pun membawa wanita itu ke Bapak Pastor di situ. Ternyata wanita tersebut adalah ponakan Bapak Pastor Hagan yang bernama Alice. Singkat waktu, Alice tersadar dan di sana ada dokter langganan Alice yang sudah datang. Ia bernama Natalie. Alice yang tak bisa berbicara berkomunikasi dengan dokter menggunakan bahasa isyarat. Namun, Van kaget dan menceritakan kepada Natalie bahwa tadi Alice sempat berbicara. Dan Natalie pun tak percaya karena Alice merupakan gadis bisu dari lahir. Van pun heran dan bertanya-tanya dengan penjelasan sang dokter. Van yang mobilnya rusak pun diantarkan oleh Natalie ke suatu penginapan. Keesokan harinya, Van yang sedang memperbaiki mobilnya tiba-tiba menyempatkan diri datang mengunjungi gereja yang dimana terdapat Alice di sana yang sedang duduk di bangku depan.
Namun, tiba-tiba Alice pun mendengar suatu bisikan goib dan sontak Alice dan beberapa remaja lain seperti kesirep untuk keluar dari gereja. Alice pun termenung di depan pohon tua itu, dan semua tampak heran dengan perlakuan Alice. Fan yang tak menyia-nyiakan momen itu, dia mencoba untuk mendokumentasikannya. Namun tiba-tiba ketika Bapak Hagan datang, semua orang tercengang melihat Alice dapat berbicara. Alice pun menjelaskan itu berkat Maria, kepercayaannya ya. Dan dia pun menjelaskan Maria menginginkan mereka datang esok hari, katanya. Singkat waktu, terlihat Fan memeriksa jepretan fotonya tadi siang, dan ia pun berpikir apakah foto-foto ini bisa dijadikan berita. Lantas, ia pun menelpon atasannya, namun atasannya pun tidak mempercayainya. Dan ternyata itu semua hanyalah mimpi. Keesokan harinya, orang-orang berkumpul di depan gereja, di mana orang-orang yang mendengar rumor Alice bisa berbicara ingin mendengar langsung dari Bapak Hagan, dan mereka pun ingin menyaksikan keajaiban tersebut. Alice pun menuju ke pohon itu sekali lagi. Lalu Alice pun menghampiri seorang bocah lumpuh dan bertanya, "Apakah kau percaya mukjizat?" Dan di luar nalar, sesuatu keajaiban pun terjadi. Melihat kejadian itu, semua orang pun takjub dengan apa yang terjadi. Singkat cerita, berita kabar seorang bocah yang tiba-tiba bisa berjalan sudah menyebar melalui media massa. Berdasarkan kejadian tersebut, salah satu pastor menjelaskan pernah terjadi sesuatu keajaiban di dunia ini. Mungkin saja pohon itu salah satu tempat keramat selanjutnya, kata pastor tersebut. Namun, ada seorang pastor yang masih meragukan tempat itu. Apa benar tempat itu cocok dijadikan tempat suci? Jadi harus dilakukan tindakan penelitian kembali. Beberapa waktu kemudian, Alice pun tiba-tiba menjadi terkenal. Alice diwawancarai oleh banyak wartawan, namun anehnya, ia seperti tak mendengar suara dari wartawan itu. Namun, ia hanya mendengar pertanyaan yang berasal dari fan. Melihat kejadian tersebut, Fan pun ditunjuk oleh pastor untuk menjadi penghubung berkomunikasi antara masyarakat dengan Alice. Dan menurut Fan, itu merupakan suatu keberuntungan besar, karena Fan berpikir karirnya akan melonjak lagi. Di sisi lain, Bapak Hagan yang meragukan atas kejadian semua itu, pergi dan mendatangi pohon aneh tersebut, yang mana pohon itu sudah dibenahi untuk upacara keramat. Namun, tiba-tiba ia menemukan pecahan boneka yang telah dipecahkan Fan terkubur di sana. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, ia pun merasa khawatir. Bapak Hagan pun tiba-tiba pergi sembari membawa boneka itu untuk dicari tahu lebih lanjut. Di dalam rumah, Fan dan Alice sudah bersiap untuk sesi wawancara. Dan ketika diwawancarai, Bapak Hagan datang menghentikan acara tersebut. Dia menyangka Fan memanfaatkan Alice hanya untuk karirnya. Tiba-tiba kemudian, ternyata Bapak Hagan memiliki penyakit kronis yang sudah lama dideritanya. Namun, ia tetap tidak berhenti merokok. Dia menyampaikan kepada Fan bahwa jika rahmat Tuhan pergi, maka kekuatan jahat akan datang. Fan pun termenung mendengar hal itu. Di malam hari, Fan pun pulang, namun Fan merasa ada yang mengikutinya. Dan kemudian di malam hari Fan mempelajari desa Benville didirikan, yang mana dia mengetahui dari info yang didapat bahwa desa ini adalah desa keajaiban dan kutukan muncul. Di pagi hari terlihat Alice sedang berlatih bernyanyi di dalam gereja bersama pamannya.
Fan dan pastor yang meragukan hal keajaiban itu mulai memperhatikan keajaiban itu dari wujud seorang gadis yang dimana pastor itu berpikir sama seperti keajaiban di masa lalu. Ketika Ellis selesai bernyanyi, pamannya tiba-tiba terbatuk. Penyakit kronis yang diderita Paman Hagan kambuh dan ia hampir mati. Namun, Ellis seperti mendapatkan bisikan goib untuk menyembuhkan pamannya. Lalu ternyata kejadian itu benar-benar membuat mereka terheran-heran. Dan apalagi setelah dicek ronsen yang mana paru-paru Bapak Hagan kembali sehat. Mereka pun sangat takjub dan menyimpulkan ini adalah sebuah keajaiban dan pohon itu memang merupakan tempat suci. Kata mereka, bukan kata saya. Dan pastor itu pun menyucikan tempat itu, serta dengan sangat cepat berita itu menyebar ke masyarakat. Dan mereka mulai mempercayai bahwa Benville adalah tempat suci Maria dengan melewati perantara Ellis. Namun di sisi lain, ada sebagian warga yang panik dan berkemas, karena yang mana dia mengutarakan bahwa jika kekuatan Tuhan sudah datang ke dunia, maka akan ada musibah yang muncul di tempat di mana diturunkan. Aneh kan? Nggak masuk akal. Yaudah deh, lanjut. Pertumbuhan ekonomi Benville pun tumbuh dengan pesat, semua berkat fan yang memberitakannya. Lantas, fan yang sudah tersohor itu meminta bosnya untuk mengangkatnya menjadi editor media. Di sisi lain, Bapak Hagan yang sudah sehat masih kembali merokok. Namun, ada hal aneh yang terjadi. Asapnya tiba-tiba mengarah ke lubang dinding batu. Ternyata dia menemukan sebuah buku yang mana buku itu membuat Bapak Hagan terkejut. Kembali kepada Van. Singkat waktu, Van pun telah dekat terhadap Natalie. Mereka pun ngobrol banyak bersama dan lambat laun obrolan mereka pun mengarah ke sebuah boneka yang pernah Van temukan. Yang mana di boneka itu tertulis tanggal dan terlilit rantai. Dan Natalie pun menyatakan dari sebuah buku yang pernah ia baca bahwa boneka itu tidak hanya sebagai jimat keberuntungan, namun boneka itu juga bisa untuk membicarakan roh iblis. Dengan penjelasan yang Natalie sampaikan, Van pun jadi kepikiran tentang apa yang telah dia lakukan. Setelah lama berbincang-bincang, Van pun jalan-jalan sore. Namun ketika itu, Van melihat sebuah sungai dan gubuk yang ia kepikiran kok bisa sama gitu seperti di mimpinya. Namun tiba-tiba dia melihat sesuatu hal aneh di dalam genangan air itu. Dari pandangannya, Van pun merasa ada yang tidak beres. Dia pun langsung berniat untuk menemui Bapak Hagan, karena dia merasa ada hal yang harus disampaikan. Di scene lain, Bapak Hagan yang telah selesai membaca buku yang ia temukan, dia melihat ada seseorang yang masuk ke ruangan pengakuan dosa. Bapak Hagan pun heran, karena ini sudah malam, kenapa ada jamaah yang ingin mengakui dosa. Namun karena memang sudah tugasnya, ya sudahlah, akhirnya Bapak Hagan layani. Kata demi kata pun Bapak Hagan dengarkan ucapan orang itu. Dan setelah diperhatikan, ucapannya itu malah semakin ngelantur dan ngawur. Dan berkata, jangan sekali-kali menentangnya. Dan dia juga berucap, aku telah menyembuhkanmu. Tetapi kenapa kamu tidak memiliki keyakinan kepadaku? Katanya, bukan kata saya. Dia pun sampai menantang Tuhan dan berbicara siapa yang paling kuat. Let's see who's stronger. Her. Dan alangkah Bapak Hagan pun terkaget-kaget karena dia melihat sosok yang aneh. Beberapa saat kemudian, Van pun datang untuk menemui Bapak Hagan. Namun, dia tidak melihat siapa-siapa di dalam gereja. Akan tetapi, Bapak Hagan pun telah mati tergantung.
Singkat cerita, setelah kejadian itu, dia pun mengecek hasil wawancara bersama Alice. Dia melihat ada sesuatu yang aneh di samping Alice. Namun, setelah dia cek, kemudian di hari pemakaman Bapak Hagan, Van pun menemui Natalie dan bertanya di mana berkas-berkas gereja yang disimpan. Dan karena melihat Van serius, dia pun mengantarkannya. Mereka pun sampai di bangunan kuno di pinggir gereja dan mereka mengecek ruangan tersebut yang dipenuhi dengan bungkusan-bungkusan putih. Apa itu? Mbuh aku juga. Akhirnya, Van menemukan fakta dari semuanya yang mana ternyata dahulu ada seorang wanita bernama Maria Elnor. Wanita itu adalah penyihir sakti yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit yang mustahil untuk disembuhkan. Siapapun yang meyakini dia bahwa dia wanita suci, maka dia akan sembuh, tapi jika menentangnya, maka dia akan mati. Di zaman dulu, di tahun 1845, para warga memberontak dan menghakimi wanita bernama Maria Elnor dengan menenggelamkannya ke sungai, kemudian diikat di pohon dan wajahnya dipakaikan topeng serta dipaku, dan dirinya dibakar sampai mati dan jiwanya dikurung ke dalam sebuah boneka. Dan itulah yang Hagan ketahui, karena sosok cahaya yang Alice bilang nyatanya adalah sosok iblis yang menyamar untuk menyesatkan manusia. Setelah Van dan Natalie mengetahui itu semua, tiba-tiba dan ternyata telolet bukan iblis. Akan tetapi, dan tiba-tiba mereka pun beruntung dan bisa selamat dari sosok iblis itu. Mengetahui fakta tersebut, Van dan Natalie bergegas menemui Alice yang akan menjalankan acara di pohon terkutuk itu. Di perjalanan, atasan Van menelpon dan mengabarkan bahwa siap menerima Van kembali dan menempatkan di editor berkelas. Namun, karena Van mengetahui fakta kejadian aslinya, dia pun tidak memiliki semangat lagi untuk menerima pekerjaan itu, karena dia menganggap semua permasalahan ini adalah karenanya. Singkat waktu, ketika ingin menemui Alice, si pastor yang kini sudah naik pangkat melarang pertemuan Van dengan Alice sebab acara akan dimulai nanti malam. Dia tidak mau acara jadi berantakan dengan sebab apa yang akan dikatakan Van kepada Alice. Van yang bingung pun mencari tahu lebih dalam berkas-berkas Maria Elnor dan ternyata dia menemukan sesuatu yang mencengangkan. Ternyata sebelum Maria Elnor dieksekusi, dia sedang hamil dan melahirkan seorang anak yang bernama Nicholas Paget, yang mana marga Paget adalah leluhurnya Alice, yang mana nama Alice adalah Alice Paget. Dengan kata lain, Alice adalah keturunan dari Maria Elnor. Dalam perjanjiannya kepada iblis, Maria Elnor meminta diberikan kekuatan dan keabadian. Selama keturunan masih ada di dunia, dia akan tetap hidup. Makanya jiwanya dikurung di boneka. Namun karena kecerobohan Van menghancurkan boneka itu, maka jiwanya terbebas lagi. Ketika sedang serius menceritakan hal itu kepada Natalie, tiba-tiba pastor datang sambil membaca doa-doa untuk mengusir iblis tersebut. Namun dengan kekuatannya, iblis ini dapat menghapus tulisan-tulisan di dalam kitab tersebut. Syukurnya pastor tersebut sudah hafal dan mampu menyingkirkan Maria Elnor. Dengan kejadian tersebut, pastor tersebut bilang jika masyarakat berdoa kepada iblis itu, maka iblis tersebut akan semakin kuat dan sesegera mungkin mereka harus menghentikan acara sesat itu. Singkat waktu, Pastor Van dan Natalie mempersiapkan sesuatu untuk pengusiran iblis dan akan memasukkannya kembali ke dalam boneka. Dan di sini Van mengakui kesalahannya kepada mereka bahwa dia telah menghancurkan boneka itu. Namun pastor itu bilang bisa saja Van yang terpilih untuk memusnahkan Maria Elnor untuk selamanya. Berpikirlah positif karena takdir itu adalah misteri, kata pastor itu, bukan kata saya.
Namun ketika dia bersiap-siap, berkali-kali dia menyalakan api tapi malah mati terus. Pastor itu pun malah terbakar. Kekuatan Maria Eleanor makin tinggi karena banyak orang yang telah mempercayainya. Natalie dan Van bingung apa yang harus mereka lakukan, karena tanpa pastor itu mereka pun mustahil untuk menghancurkan iblis tersebut. Namun Van tiba-tiba berkata, ada satu-satunya cara jika iblis itu semakin kuat karena banyak orang yang meyakininya, berarti iblis itu akan lemah jika tidak ada yang mempercayainya, serta yang melemahkan iman adalah keraguan, kata Van, bukan kata saya. Mereka pun berniat untuk menggoyahkan keyakinan Alice dan masyarakat yang ada di tempat tersebut. Di sisi lain, acara segera digelar dengan banyaknya pengunjung serta juga acara live streaming yang menambah luas acara tersebut. Let her into your hearts. Hail Mary of Banfield. It's all a lie. Tapi tiba-tiba untung saja Van menyela acara itu dan berusaha menggagalkan acara tersebut. Dan kebetulan di sana ada si atasan Van yang hendak meliput acara itu. Dengan alasan Van telah mengelabui masyarakat dengan berita palsu, dia dapat menggoyahkan sedikit keyakinan mereka. Dan kebetulan Van juga pernah dicap sebagai wartawan pendusta. Keraguan pun semakin memuncak ketika Van mengakui telah membohongi semua orang dengan beritanya. Ia pun bilang sebenarnya Alice telah berpura-pura bisu dan anak lumpuh itu hanya penyakit ringan yang bisa sembuh hanya dengan dukungan motivasi saja. Di tengah kericuhan, Alice yang sedang dibisiki iblis itu pun semakin goyah keyakinannya, hingga tiba-tiba iblis itu berkata, "Jika kau tak percaya kepadaku, kau tak akan bisa berbicara lagi." Dan Alice tidak bodoh. Alice berpikir mana mungkin kekuatan baik menggunakan ancaman. Mr. Fenn is telling the truth. Mary isn't real. Alice pun tiba-tiba goyah dan berkata bahwa ia telah membodohi semuanya dan menyatakan bahwa omongan Van adalah benar. Jelas semua orang jadi ricuh. Di tengah kericuhan dan keyakinan yang sudah memudar, tiba-tiba Maria Eleanor menunjukkan sosoknya. Dia pun membuka topeng iblisnya di hadapan ketua pastor. Kemudian Alice dan Van segera melarikan diri. Dan ketika Van akan digrepek, Alice menghalangi serangan mematikan itu dan Alice harus mati. Itu artinya keturunan Maria Eleanor pun binasa dan Maria Eleanor kehilangan syarat untuk dirinya abadi. Sang iblis pun musnah hancur lebur. Namun kematian Alice pun membuat Van jadi bersedih. Ia yang dulunya tak percaya Tuhan, untuk pertama kalinya dia memohon kepada Tuhan untuk sekali saja memberikan keajaiban. Kemudian tak bisa dipercaya, Alice yang sudah mati kembali hidup. Namun dirinya kembali tak bisa berbicara seperti sebelumnya. Keesokan harinya, terlihat Alice mengunjungi makam pamannya. Dia pun berdoa dan di saat itu juga, Van dan Natalie menghampirinya. Dengan bahasa isyarat mengatakan bahwa kami menyayangimu. Dan otomatis setelah kejadian itu, Van tidak lagi bisa berkarir sebagai wartawan. Dia pun memutuskan untuk menggembala sapi saja. Dan bonusnya, dia pun jadi dekat kepada Natalie yang seorang dokter. Itu artinya film pun berakhir. Tapi, apakah kalian berpikir jika Alice hidup lagi, apakah iblis itu kembali lagi dan masih ada?
Ending yang sangat mempenasarankan. Nah, bagaimana? Seru dan sangat bagus bukan? Suatu film yang sangat berani sekali dengan menyajikan suatu film horor berbalut kepercayaan agamis. No comment ah. Oh ya, jangan lupa ya, bagi yang suka dengan channel ini untuk tekan tombol subscribe-nya di bawah. Makasih yang udah nonton, dan bye-bye.